Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang bahas masalah hisab pada hari kiamat. Ketika Allah Azza wa Jalla, sang pemilik seluruh makhluk manusia dan seluruh alam ini, seandainya Allah mau mengazab seluruh makhluknya, niscaya dia tidak zalim. Karena semua makhluk adalah miliknya. Semua makhluk adalah ciptaannya dan dia bebas berbuat apapun yang dikehendaki terhadap apa yang menjadi miliknya. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hakim, maha adil, juga maha penyayang, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat sesuai dengan jenis perbuatannya. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Yang baik dilipat gandakan, yang buruk kadang diampuni, kalau toh diazab tidak akan melebihi dari kejahatannya. Ada beberapa kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab. Kaidah ini tidak lepas dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Tidak lepas dari cinta kasih sayang Allah kepada makhluk. Dan kalau kita lihat ketika Allah menghisab makhluk, kaidah yang dia terapkan sangat menguntungkan kepada hamba-hambanya. Apa saja kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab? Pertama adalah keadilan yang sempurna. Tidak mengandung unsur kezaliman walaupun hanya sedikit. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran kepada pelaku perbuatan baik dengan ganjaran yang berlipat ganda tanpa ada kezaliman sedikit pun, dan akan memberikan azab kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kadar kejahatannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 281, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Walaupun ada kebaikan sekecil debu, tidak akan diabaikan. Tidak akan tak terhitung, tapi pasti dihitung, pasti dibalas. Pasti ditampakkan. Allah berfirman dalam Luqman ayat 16, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala hambatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah."
Kata Luqman kepada anaknya ketika menasihati anaknya, hai anakku, sesungguhnya apabila ada perbuatan sekecil debu yang ada di atas sebuah batu besar atau di langit atau di bumi, bayangkan sekecil debu berada di langit di bumi yang begitu besar dan luas. Debu itu seolah-olah nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Tapi ya'ti bihallah, Allah akan datangkan dia. Innallaha latifun khabir, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Dalam surah An-Nisa 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mungkin zalim walaupun sekecil debu. Maksudnya kebaikan sekecil debu tidak diabaikan tapi akan dibalas. Keburukan sekecil debu juga tidak akan diabaikan tapi akan dibalas. Allah menyatakan wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudzlamuna fatila. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kalian tidak akan dizalimi walaupun seujung jarum. Ujung jarum kecil. Ya sama dengan ukuran debu. Tidak akan dizalimi. Makanya Nabi SAW menyatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap enteng kebaikan sedikit pun. Jangan sampai ini mah kebaikannya pahalanya juga sedikit lah, gak perlu dilakukan. Jangan anggap enteng. Sekecil-kecil kebaikan dibalas di surga, serendah-rendah nikmat surga itu tidak ada dibandingannya dibanding seluruh kenikmatan dunia dan isinya. Sebaliknya sekecil apapun dosa, kalau dibalas dengan azab teringan di neraka, penderitaan azab teringan di neraka nggak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Azab neraka yang paling enteng kan cuma diberi sepasang sendal dari api ya. Begitu dipakainya di kaki. Ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendal dipakainya di telapak kaki, ubun-ubun bagian terjauh itu mendidih. Bagaimana kakinya? Bagaimana badannya? Itu azab terendah. Anggaplah dosa terkecil diazab dengan azab serendah itu. Gak ada bandingannya penderitaan di alam dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka jangan abaikan keburukan atau kebaikan sekecil apapun karena pasti dibalas sebagai bukti dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di dalam salah satu hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu dua hadis, tapi amat sangat banyak. Beliau menyatakan, ittaqillah walau bisyiqqit tamr. Bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua itu sepotong. Kalau dirupiahkan satu kurma nggak akan ada 500 rupiah gratis. Kalau di sana kita di Saudi datang ke pedagang kurma mau beli itu gratis, silakan coba dulu. Yang ini satu ada 20 macam sudah 20 biji itu gratis.
Sudah kenyang, udah nggak jadi belinya. Ini sepotong kurma nggak ada nilai. Kita mau mensodakohkan malu. Masa sodakoh dengan sekecil itu? Kata Nabi SAW lakukan. Walaupun hanya dengan sepotong kurma. Karena sekecil apapun pahala dari sodakoh sekecil itu, balasannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Seandainya di tangan seseorang tergenggam kekayaan dan seluruh kekuasaan di dunia. Seseorang memiliki seluruh kekayaan di dunia, dia rajanya, berkuasa banget dan seluruh isi dunia miliknya. Lalu dengan semua itu dia mengatakan alhamdulillah. Niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di kedua tangannya. Daripada dunia dan isinya. Karena dunia dan isinya akan fana, sedangkan pahala dari ucapan alhamdulillah abadi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbiha thawaba wa khairun amala. Kata Allah, amal soleh, keabadian amal soleh itu jauh lebih baik pahalanya. Jadi ucapan alhamdulillah hanya beberapa detik. Enteng, ringan. Nyaris tak ada pengorbanan untuk mengucapkan alhamdulillah. Pahala atas ucapannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan abaikan sedikit pun kebaikan ataupun keburukan, karena kedua-duanya pasti ada balasannya sebagai wujud dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Inilah kaidah pertama ketika menghisab, yaitu keadilan yang sempurna. Tak akan ada kezaliman sedikit pun. Baik untuk yang berbuat kebaikan ataupun untuk berbuat keburukan. Untuk yang berbuat kebaikan jangan khawatir. Ada beberapa kebaikan yang tidak tertulis oleh para malaikat, jangan khawatir. Jangan khawatir ada kebaikan yang nanti tidak akan dibalas oleh Allah, jangan khawatir. Allah nggak akan zalim. Bagi pelaku keburukan, Allah tidak akan zalim, jangan khawatir ada keburukan yang tidak dilakukan tapi tertulis. Enggak. Jangan khawatir ada keburukan yang tidak dilakukan tapi kok terkena dampak dan azabnya. Enggak. Allah enggak zalim, ya. Inilah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. La yu'khadhu ahadun bi jazirati ghairihi. Seseorang tidak akan diazab karena dosa orang lain. Tidak bisa kita menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Enggak. Itu tidak adil itu. Berdasarkan hal itu, kalau ada orang yang menyatakan sok ajalah nanti saya yang nanggung dosanya. Itu persis seperti ucapan orang kafir, orang musyrik zaman baheula. Namanya Walid bin Al-Mughirah. Dia menyatakan ittabi'u sabili ahmilu auzarakum. Ikuti ini jalan hidupku. Ikutilah perbuatanku, aku siap memikul dosa kalian. Berdasarkan ucapan itu, lalu turunlah ayat bahwa seseorang tidak akan bisa memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara dalam surah Al-An'am 164. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Kata Allah, satu jiwa tidak akan memikul dosa kecuali akibat perbuatan buruknya sendiri.
Dan seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang kalian ikhtilafkan. Siapa orang yang memperoleh petunjuk, dia akan merasakan buah manis dari petunjuk yang dia ambil. Dan siapa orang yang sesat, dia akan memikul akibat dari kesesatannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa orang yang mengambil petunjuk, mencari petunjuk, ikhtiar, mencari hidayah. Hidayah harus diikhtiarkan. Kalau ada di antara kita akhwat umpamanya ditanya, kenapa kamu belum menutup aurat? Belum dapat hidayah. Ada yang jawab gitu kan? Itu jawaban betul salah? Betul. Tapi sudah tahu belum dapat hidayah. Cicing wae atuh. Tidak ikhtiar. Tidak berupaya untuk mencari hidayah. Kalau tidak ikhtiar, tidak akan dapat. Faman ihtada, siapa orang yang berupaya mencari hidayah, fa innama yahtadi li nafsihi, maka hidayah yang dia peroleh hanya untuk dirinya. Maksudnya hidayah itu taufiq. Kalau sudah diperoleh nggak bisa di-share, nggak bisa dibagi. Seandainya hidayah bisa dibagi, maka kasih sayang Nabi SAW akan menyebabkan semua manusia diberi hidayah. Ternyata tidak, bahkan orang terdekatnya, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya, Abu Talib itu pamannya, nggak bisa diberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang disukainya, yang dikehendakinya. Yang Allah akan beri hidayah adalah orang yang mencari, berupaya berikhtiar. Siapa yang berikhtiar mencari hidayah, maka hidayah yang dia peroleh adalah untuk keuntungan dirinya. Dan siapa yang sesat, dia tidak berusaha mencari hidayah, dia akan menanggung akibat kesesatannya. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami mengutus seorang rasul kepada orang tersebut. Nah, ini sebenarnya kaidah yang tidak hanya berlaku di zaman Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi juga berlaku sejak nabi-nabi sebelumnya, zaman Nabi Musa, bahkan zaman Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 36 sampai ayat 41. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa al-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Belumkah diberitahukan kepada mereka tentang apa yang ada dalam suhuf Nabi Musa dan tentang Ibrahim yang selalu sangat menunaikan janji? Apa isi dari suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim? Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa laisal insan illa masa, dan seseorang tidak akan memperoleh balasan atau pahala kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya itu pasti akan terlihat hasilnya nanti.
thumma yujzahul jazal aufa, lalu usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wala taziru wazratu wizra ukhra, ay la tahmilu hamilatun thaqla ukhra wala tu'khadhu nafsun bidhanbi ghairiha bal kullu nafsin ma'khudhatun bijaramiha wa mu'aqabatun biithmiha. Mana ayat ini, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan seseorang tidak akan diazab karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi semua orang akan diazab akibat perbuatan buruk dan dosa yang dilakukannya masing-masing. Oleh karena itu jangan khawatir kalau orang lain berdosa, kita akan kecipratan azab dari dosa orang lain, itu tidak. Walaupun nanti ada kekecualian. Apa pengecualiannya? Kalau kita punya andil dalam dosa yang dilakukan oleh orang itu. Menyuruhnya, mensupportnya, mendanainya, ya punya andil dia. Dosa tidak? Ya dosa. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan itu melanggar ayat Allah. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kalian kerjasama, tolong menolong, bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Kita tidak melakukannya, orang lain yang melakukan, tapi kita punya andil. Mungkin memberi semangat, mensupport, mendukung, membiayai. Nah, kita akan dapat dosa hasil dukungan kita terhadap kejahatan dia. Ya. Atau sebaliknya orang lain berbuat kebaikan, kita punya andil. Menyuruhnya, mendorongnya, menasihatinya, membiayainya, memfasilitasinya, iya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan takwa, ya, kita dapat pahala. Karena andil yang kita mainkan di sana. Kalau dukungan terhadap dosa, kita juga dapat dosa. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 13. Kata Allah, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَثْقَالِهِمْ. Mereka, orang-orang kafir itu, akan memikul dosa mereka sendiri ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kejahatan dia. Dia berbuat jahat dan mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama, diikuti. Dia memikul dosa kejahatan dia. Dan kejahatan para pengikutnya double. Sedangkan pengikutnya yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari dosa akibat perbuatan sendiri. Mereka pun memikul dosa mereka masing-masing. Jadi perintis keburukannya memikul dosa dia dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa para pengikutnya untuk diri mereka masing-masing. Kalau orang itu punya andil dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga orang lain mengikuti anjuran dia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 25, "Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Mereka memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Makanya hati-hati ikhwan, akhwat, dengan penggunaan media sosial. Kita nge-share, membagi, memposting sesuatu yang kita anggap baik padahal buruk.
Seperti umpamanya berita hoax yang menyesatkan. Kalau berita hoaxnya itu berkaitan dengan masalah dunia, banyak orang terugikan. Bagaimana kalau berita hoax, kebohongan, kekeliruan, kesalahan itu tentang masalah agama? Itu sampai ke akhirat loh. Nabi SAW berkata begini, padahal tidak, hadis palsu kita share. Hanya karena isinya dianggap baik. Walaupun isinya baik dan benar, jangan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Jangan diaku-aku bahwa itu ucapan Nabi SAW. Karena dosanya besar, ancamannya dahsyat. La takdzibu alayya, fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahadikum. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku. Siapa orang yang berdusta atas nama, karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Ucapan Nabi dianggap sebagai dalil, sebagai dasar bagi pengamalan agama. Maka tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa orang berdusta atas namaku dengan sengaja, adalah dia bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Akibat nge-share hadis palsu, lahir amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Perbuatan bid'ah umpamanya. Diamalkan oleh banyak orang. Kita yang menganjurkannya, kita memikul dosa mereka. Tanpa mengurangi dosa mereka untuk masing-masing mereka sedikit pun. Enggak. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala para pengikutnya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Pengikutnya yang mengikuti anjuran kita untuk berbuat kebaikan, mereka memperoleh pahala utuh atas perbuatan mereka, tapi kita yang menganjurkannya double. Ya kita melakukan kebaikan itu, ya pahala para pengikut kita juga akan diberikan kepada kita tanpa mengurangi jatah mereka. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'a. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, ini ibadah yang benar teh begini padahal salah. Dia memikul dosa dan dosa para pengikutnya tanpa mengikuti dosa para pengikutnya sedikit pun. Jadi kalau kita mau nge-share sesuatu atas nama agama, pastikan bahwa itu benar. Mungkin ayat, mungkin hadis, tapi hadisnya diyakini sahihnya, minimalnya hasan, bukan dhaif apalagi palsu. Pastikan validitas dari kesahihan itu dari para ulama yang terpercaya dengan mengutip referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nabi bersabda begini, ini ada hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor sekian. Nah gitu. Berdasarkan hal itu maka ya bisa seseorang memperoleh pahala dari amalan orang lain kalau dia punya andil dalam kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Sebaliknya, seseorang bisa saja memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain apabila dia pun punya andil terhadap perbuatan dosa orang tersebut. Inilah kaidah yang kedua. Yang ketiga,
Kaidah yang ketiga adalah ittila'ul ibad ala ma qaddamuhu minal a'mal. Seluruh amal yang dilakukan oleh manusia akan diperlihatkan. Ini salah satu di antara keadilan Allah. Kalau kita di kampus, di kelas ujian, ulangan, lalu diumumkan hasilnya, apakah hanya nilai saja yang diumumkan? Tidak. Tapi hasil pekerjaan kita dibagikan, ya enggak? Sehingga tahu kita di mana salahnya, di mana benarnya. Dan kita yakin, oh iya benar saya kenapa dapat nilai 3, karena memang dari 10 soal, salah 7 yang benar 3, ini buktinya. Kan gitu ya? Diperlihatkan. Kita akan penasaran kalau hasil kerja kita tidak diperlihatkan. Ujian, kemudian keluar nilainya. Kita berharap dapat A, dapat 10. Ternyata dapat 7. Asa teu puas. Di mana sih salahnya? Kan gitu ya. Kita bisa menuntut ke dosen, ke guru. Pak, mana hasil pekerjaan saya? Saya ingin lihat di mana salah saya. Itu adil. Di akhirat kita berdosa atau memperoleh pahala, bukti dari perbuatan kita akan diperlihatkan. Catatan dari amal kita akan diperlihatkan. Sehingga kita tidak bisa mungkir. Inilah salah satu di antara bukti keadilan Allah ketika menghisab. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antara dalam surah Al-Maidah ayat 105 Allah menyatakan ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Semuanya. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang seluruh amal yang pernah kalian lakukan ketika di dunia. Diperlihatkan. Dalam Ali Imran 30 Allah pun berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdarra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha bainahu amadan ba'ida. Pada hari kiamat setiap jiwa akan menemukan seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya hadir, catatannya ada. Dan juga seluruh keburukan yang pernah dilakukan, filenya juga ada. Lalu tawaddu law anna bainaha bainahu amadan ba'ida, setiap jiwa berharap seandainya dulu antara dia dan kesalahan itu dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Nggak mau dekat apalagi mengamalkannya. Karena ternyata catatannya ada dan siap-siap memperoleh balasan. Waliyadzubillah. Dalam surah Al-Infitar ayat yang kelima. Allah menyatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui semua perbuatannya yang lalu ataupun yang belakangan, yang dahulu ataupun yang terakhir sampai dia mati akan tahu. Karena apa? Diperlihatkan. Dalam Al-Kahfi ayat yang ke-49, wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadlimu rabbuka ahada. Mereka menemukan seluruh yang mereka amalkan waktu di dunia hadir, catatannya ada dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Nanti dalam ayat-ayat tadi Allah menerangkan bahwa setiap manusia dari hamba-hambanya dikirim 2 malaikat yang akan mencatatkan seluruh amal baik dan buruknya.
Apabila mati, ditutuplah catatan itu. Dan pada hari kiamat catatan itu diberikan. Lalu dikatakan iqra kitabak kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Baca bukumu sendiri. Cukuplah bagi kamu menjadi penghisab atas diri kamu berdasarkan buku itu. Kira-kira akan celaka, akan selamat, akan ke surga atau akan ke neraka. Setiap orang bisa baca. Wah, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Dia akan tahu kemana dia nanti akan pergi setelah itu. Akan dikenai azab ataukah nikmat. Dia akan tahu. Karena semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ada raqib dan ada atid. Ma yalfidhu, ayat sebelumnya idh yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'ida. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang melekat mengikuti dia di kanan dan di kiri. Tak pernah terpisah sekejap mata pun. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib, ada atid. Raqib menuliskan kebaikan. Atid menuliskan keburukan. Pernah kita bahas, bikin sibuk tuh raqib, bikin nganggur tuh atid. Apa maknanya? Lakukan sebanyak mungkin kebaikan agar itu ditulis oleh raqib. Jangan sampai berapologi, saya mau melakukan banyak kebaikan, tapi kasihan ke raqib, capek nyatetnya. Gak akan pernah ada capek, memangnya manusia yang diberi kelemahan. Kalau diberikan pekerjaan beruntun terus, capek, cangkel, lelesnya, lungse, itu manusia diberi kelemahan. Malaikat gak ada kelemahan. Tidak akan kerepotan mencatat sebanyak apapun, sehebat apapun, seberat apapun amal, gak kerepotan. Senang-senang aja. Bikin dia sibuk untuk mencatat berbagai macam kebaikan, bikin atid nganggur. Dalam arti, jangan sampai ada sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan ditulis oleh atid. Karena kalau atid yang menulis berarti berupa apa? Keburukan atau dosa. Nanti buku catatan ini akan diberikan kepada setiap orang sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia catatannya itu akan dikalungkan di lehernya. Dan kami keluarkan pada waktu hari kiamat dalam keadaan kitab yang dibiarkan terbuka. Lalu Allah berfirman, baca kitab catatanmu ini olehmu. Cukuplah kamu sebagai penghisab atas dirimu pada hari ini. Kita ingat gak waktu kita sekolah? Dibagi rapot? Atau ketika ulangan dibagikan? Jangan lihat dulu nilainya, lihat aja. Hasil pekerjaan kita benarnya berapa, salahnya berapa, soalnya berapa. Tanpa melihat nilainya kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Soal 10, salah 7, wah pasti tilu ya mah dilihat nyawe tilu. Salah 10, ayat penting 1, oh berarti ternyata salah 9, benar 1, dilihat salah semua gini. Oh 1 mah buruh nulis we. Kebaikan guru gitu ya. Kadang ada guru yang strength. Nggak boleh hasil dari ulangan ini dibuang. Kalian
ambil, bawa ke rumah, suruh orang tua kalian tanda tangan, setorkan lagi ke guru. Ada yang begitu? Ada. Nah yang penting 5 ke bawah mah atuh deg-degan pasti dijewer ku bapak, ku ibu kan gitu ya. Sambil malu-malu, sambil takut, wah uang jajan dipotong, ongkos nggak diberikan, nyeker jalan kaki ke sekolah, kan gitu beren. Setelah itu kemudian distorkan lagi ke guru. Di akhir semester sebelum dibagi rapot, dibagikan, ini hasil ulangan kalian lagi, dilihat, aduh, kebayang isi rapotnya. Kalau itu akhir tahun kebayang naik kelas apa tidak. Kalau itu tingkat terakhir kebayang lulus atau tidak. Setiap murid bisa menentukan lulus tidaknya, naik kelas atau tidaknya hanya dengan cara melihat hasil rapotnya. Itu di dunia. Di akhirat itu yang terjadi atas seluruh amal kita. Allah berikan, suruh baca, kamu bisa menghisab dirimu sendiri dengan catatan ini. Dan amal yang tertulis tak ada yang terlewat, walaupun amalan itu kecil sekecil debu, baik kebaikan ataupun keburukan. Sampai orang yang berdosa, apalagi orang kafir, kaget. Ini kitab catatan amal begitu rinci detil, kata orang Sunda mah imet. Imet itu nggak ada yang kelewat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dibagikan kitab catatan amalan kita. Maka engkau lihat orang-orang durhaka tertunduk karena melihat isi catatan kitabnya. Lalu dia berkata, kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar kecuali ada catatannya di sana. Wajadu ma'amilu hadira, mereka menemukan seluruh amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia ada. Padahal dia sendiri sudah lupa, sudah melakukan kejahatan seperti itu dulu ketika diri sudah dilupakan. Kalau ditanya kita, dosa-dosa kita sebulan yang lalu sampai sekarang bisa gak kita sebutkan? Aduh apanya lupa, rarasaan mas soleh, meren kan gitunya. Sering melupakan dosa dan kesalahan, dan itu salah satu penyebab binasanya seseorang. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyatakan alamatu syaqawah arba'ah. Tanda kebinasaan itu 4. Nisyanudz dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Karena lupa seolah-olah nggak merasa berdosa dan tidak tobat. Padahal itu catatannya ada, filenya ada, nggak bisa terhapus kalau tidak ditobati. Kedua, zikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita yang lalu. Kalau kebaikan diingat-ingat terus, sekali kebaikan diingat terus berbuat kebaikan, padahal nggak sekali-kali. Ketiga, jadi kalau kebaikan lupakan, kalau dosa ingat-ingat terus. Dan jangan merasa tenang dengan dosa itu sebelum ditobati. Ketiga, tanda kebinasaan adalah an-nadharu ila man huwa fawqahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di atas dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih kaya, yang lebih berpangkat, yang lebih berjabatan, tanggah kaluhur gitu, menengadah ke atas dalam urusan dunia. Akhirnya apa?
Akhirnya tidak bersyukur. Orang mau punya sekian mobil, saya mah cuma punya 2. Orang mau mobilnya miliaran, saya mah cuma 800 juta. Cuma segitu. Jadi apa yang Allah berikan kepada dia sudah lebih di atas rata-rata, tapi karena dia selalu melihat ke atas seolah-olah dia yang paling miskin. Akhirnya tidak bersyukur. Terus terobsesi mengejar apa yang sudah didapat oleh orang lain dalam urusan dunia. Lupa akhirat. Bahaya. Dan keempat, wan nadharu ila man huwa dunahu fid din. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Saya maleheng sholat 2 kali sehari. Orang mah tuh sholat azan tuh merasa pangsolehna. Saya maleheng hafal 10 surat dari mulai wal asri sampai an-nas ayat 10 gitu lebih. Orang mah teu apal kulhu azan tuh tidak terpacu untuk meningkatkan amal ibadah untuk akhirat. Merasa dirinya lebih baik hanya karena melihat orang yang lebih bejat dari dia, padahal dia juga sudah sangat bejat. Akhirnya merasa soleh dengan kebejatan. Jadi jangan abaikan dosa, ingat-ingat dosa. Nanti ketika di akhirat ditampakkan lagi itu dosa yang tidak pernah ditobatinya seumur hidup. Dan ada catatan. Kalau ada catatannya bahaya, akan ada perhitungan, akan ada hisab, akan ada azab untuk hal tersebut. Inilah kaidah yang ketiga, yaitu semua amal yang dilakukan oleh manusia akan diperlihatkan catatannya. Kaidah yang keempat, ini amat sangat menguntungkan bagi kita semua. Dan kita akan berbahagia dengan poin keempat ini. Dan kita akan lebih bersyukur kepada Allah dengan poin keempat ini. Salah satu di antara kaidah yang Allah terapkan dalam menghisab yang sangat menguntungkan kita adalah bulan depan kita bahas. Sekarang sudah cukup sampai di sini. Alah penasaran. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ustaz bertanya, apabila imam dalam sholat Idul Fitri, dalam sholat ke-1 takbir 7 kali, pada rakaat kedua hanya sekali saja. Apakah sholatnya sah? Apa perlu diulang? Hormat dan salam Haji Tata S. Haji Tata itu dulu pemilik Damri ya. Tata Damri. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat. Rakaat kedua, pertama sebelum Al-Fatihah disunnahkan, sunnah. Bertakbir terlebih dahulu 7 kali dan di rakaat yang kedua 5 kali. Hukum takbir ini sunnah. Sehingga apabila ada orang baik sengaja atau lupa, sengaja mungkin karena dia berpendapat hanya sekali, terus hanya melakukan sekali, sholatnya sah. Tidak batal dan tidak harus ditegur dengan subhanallah dan tidak harus sujud sahwi. Baik sengaja ataupun lupa. Termasuk umpamanya rakaat pertama ingat, dan diingat-ingat. Pas rakaat kedua langsung Al-Fatihah, lupa. Biarkan, jangan ditegur subhanallah, subhanallah, nggak perlu, karena itu sunnah.
Jadi sholatnya tetap sah, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu ditegur dan tidak perlu diulang, ya, dibolehkan. Allahu a'lam. Apakah ada doa agar Allah menutup aib terhadap dosa yang pernah ditaubati pada hari kiamat? Tergantung. Kalau orang itu dapat maghfirah, iya, akan ditutup aibnya, dosanya. Karena maghfirah mencakup dua. Yang pertama satar, yang kedua wiqayah. Satar itu artinya ditutup. Aib atau dosa itu oleh Allah dirahasiakan, nggak diberitahukan kepada siapapun. Itu di dunia. Dan di akhirat diampuni, tidak akan diazab. Orang itulah yang disebut dengan maghfirah. Dan itulah makna dari maghfirah. Dosanya ditutup di dunia, nggak ada orang tahu. Di akhirat diampuni dan tidak diazab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Allah akan menyelamatkan salah satu dari umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Allah panggil orang itu, lalu Allah tutupkan satar. Semacam hijab, penghalang, gordeng. Hanya Allah dan dia. Orang lain nggak lihat, nggak dengar. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengaku kamu pernah melakukan dosa ini di hari ini. Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi." Iya, saya mengaku. Terus semua dosanya itu diungkit sampai dia merasa, wah saya binasa nih. Apa kata Allah? Qad satartuha laka fid dunya wa aghfiru laka al-yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Dirahasiakan. Dan aku ampuni dosamu itu pada hari ini. Tidak diazab. Jadi itulah orang yang dapat maghfirah. Jadi kalau orang itu dapat maghfirah, pastilah dosanya ditutup oleh Allah di dunia sampai ke akhirat, dan di akhirat diampuni dan tidak diazab. Nah, bagaimana cara memperoleh maghfirah Allah? Banyak. Di antaranya apa? Mengucapkan perkataan yang baik. Allah berfirman, "Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amalmu dan akan memberikan maghfirah kepadamu. Juga pegang tuh sunnah Rasul SAW. Kata Allah dalam surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah beliau, Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Banyak sebenarnya amalan yang mengundang maghfirah itu perlu dibahas dalam sebuah kajian agar kita memperoleh maghfirah dari Allah. Itu salah dua di antara banyak amalan yang mengundang maghfirah. Berkata yang baik, memegang sunnah Rasul SAW dan banyak lagi yang lainnya. Biar penasaran nggak akan dibahas. Biar ada permintaan, adakan kajian yang membahas cara memperoleh maghfirah Allah. Boleh. Tidak harus saya, ustaz lain juga boleh. Apakah mungkin di dunia dibongkar aibnya tapi di akhirat dihapus, diampuni dosanya dan tidak diazab? Mungkin. Orang ini tidak memperoleh maghfirah tapi diampuni dosanya. Ingat,
Maghfirah bukan sekedar ampunan terhadap dosa, tapi juga ditutup aib dan dosa-dosa dia di dalam kehidupan dunia. Tapi ada kalanya orang itu dibongkar dosanya di dunia sehingga malu di hadapan orang, lalu tobat diampuni, tidak diazab. Ya, mungkin saja ada, ya. Oleh karena itulah maka berupayalah untuk meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla yang mencakup ditutupinya aib dan dosa dia di dunia dan diampuninya kesalahan dia di akhirat dan tidak diazab. Apakah kalau seorang bertobat nanti di akhirat akan tetap diperlihatkan buku catatan amal? Iya, tapi ada tapi yang diperlihatkanlah pahala dari taubat atas dosa itu. Adapun dosa yang pernah dilakukan dihapus, tidak ada catatan. Itu yang dimaksud dengan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Jadi kalau seorang berdosa lalu tobat, dihapus. Apa yang dihapus? 3. Pertama, catatan atas dosa itu dihapus. Nggak ada lagi nanti. Yang kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk dia dihapus juga, di-cancel, dibatalkan, dibedaukan. Dan yang ketiga, al-atharus sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruk itu apa? Hati keras. Apa akibatnya? Malas ibadah, beramal soleh, berbuat baik, malas. Ngaji, malas. Baca Quran, malas. Ke masjid, malas. Itu dampak buruk dari dosa. Terus semangatnya ke dosa, ke maksiat, kecenderungannya kepada kekeliruan, kesalahan. Itu dampak buruk dari dosa. Ketika dinasihati, menolak, benci kepada yang menasihati. Nah itu juga akan dihapus ya. Nanti di kaidah berikutnya akan dibahas apa yang akan dialami oleh orang yang pernah berdosa lalu tobat. Keuntungannya apa saja selain dihapus ya. Nah itu poin keempat yang tadi saya sempat singgung tapi dibikin penasaran tadi. Apabila kita sudah bertobat, apakah dosa kita tetap diperlihatkan? Sehati dengan yang tadi, tulisannya beda ya. Jujur, saya sangat malu bahkan jika teringat dosa itu. Apalagi jika diperlihatkan, sungguh saya tidak sanggup. Tenang, dihapus. Asal benar dosanya ditobati ya. Ada curhatnya dia. Karena Allah Maha Pemaaf, ada berapa orang yang menganggap remeh berbuat dosa. Bagaimana agar kita tidak menganggap remeh dosa? Tadi, pertama, jangan melihat kadar dari kecilnya dosa, tapi terlihat kepada siapa kita melakukan dosa. Kepada zat yang maha melimpahkan berbagai macam nikmat yang tak terhitung bagi kita. Yang sudah sangat baik. Nikmatnya tak pernah terputus walaupun dosa kita terus-terusan. Itu pertama. Kedua, salah satu di antara jebakan setan tadi. Tenang, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Ghafurur Rahim. Jadi walaupun kita banyak dosa dan Allah maha lebih penyayang kepada hambanya dibanding seorang ibu menyayangi bayi yang sedang disusuinya. Bayi yang sedang disusuinya oleh seorang ibu gak mungkin dicubit, gak mungkin disakiti, gak mungkin dilempar gitu kan. Apalagi Allah kepada kita. Jadi walaupun kita berbuat dosa, tenang, akan diampuni. Itu bisikan setan. Itu jebakan setan, bukan Batman. Jebakan setan laknatullahi alaih. Agar kita terus-menerus di atas dosa ya. Siapa orang yang beranggapan bahwa walaupun kita banyak dosa,
diampuni oleh Allah, orang itu suudzon kepada Allah. Orang itu menuduh tidak adil kepada Allah. Sama dengan begini, seorang anak, murid, tahu gurunya sayang kepada, tenang aja, berapapun nilai ujian kita, ulangan kita mah lulus naik kelas lah, tenang. Bagaimanapun umpamanya PR yang disuruh kerjakan, nggak perlu kerjakan, nggak akan diapa-apain. Karena baiknya guru, sayangnya guru kepada kita. Apakah itu betul? Enggak. Dia suudzon kepada guru, gurunya tidak adil. Kenapa? Kalau yang pinter, yang rajin naik kelas, yang bodoh, yang malas naik kelas, yang rajin, yang pinter dapat 10, yang bodoh juga dapat 10. Guru macam apa kayak gitu? Tidak adil ya. Mendidik dengan didikan yang buruk kepada muridnya, akhirnya muridnya lalai. Tapi kalau guru strength kepada muridnya, ya, yang umpamanya nilainya 0, distrap, kadang dijewer. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang nggak ada guru yang berani menjewer muridnya. Bisa ke polisi, ya nggak? Orang tuanya lapor, anak saya dijewer, di penjara murid gurunya. Ada yang begitu? Saya khawatir suatu saat kalau ada anak nggak naik kelas karena bodoh, orang tuanya lapor polisi, gurunya di penjara. Bisa begitu nanti ya. Sangat mungkin. Zaman dahulu kita bersalah, disetrap oleh guru, bahkan bukan hanya disetrap, tapi disakiti secara fisik. Kadang ditempeleng. Kadang saya pernah tuh kulit beteng dicubit, anak susah nafas dan berbekas. Nggak berani lapor ke orang tuh ditambah. Baheulanya zaman dahulu. Sekarang guru nggak ada yang berani. Bener nggak sistemnya kayak gitu ya? Jadi curhat. Itu kepada orang. Jadi kalau guru menaikkan semua muridnya yang bodoh ataupun yang pinter dengan kadar yang sama, nggak adil. Demikian juga kalau orang menganggap, tenang, Allah maha pengampun penyayang, ke surga lah. Nggak mungkin ke neraka karena Ghafur Rahim. Itu sama dengan menuduh Allah tidak adil. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang soleh dengan orang-orang durhaka? Orang yang soleh diampuni dimasukkan ke surga, orang yang durhaka juga diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimana kamu menetapkan hukum? Nggak adil itu. Kehadiran Allah menyebabkan yang soleh dapat ribut, dapat surga, yang salah dapat hukuman, dapat neraka. Itu adil. Berdasarkan hal itu jangan ada anggapan yang seperti itu. Ingat, apa yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dan ini ciri khas seorang mukmin di zaman manapun, di tempat manapun, kapanpun, dan berlaku bagi kita. Orang soleh, dia terpacu melakukan ibadah dan amal soleh. Setelah itu takut, bukan kepalang. Takut apa? Takut amal tadi ditolak. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang soleh itu orang yang sudah melakukan amal-amal soleh yang mereka lakukan, tapi takut hati. Takut apa? Takut tidak diterima. Setelah dievaluasi, aduh sholat saya baru santai, banyak malawengnya daripada khusyuknya. Belum tentu 10%. Terus ada juga tersirat, siapa tahu dengan sholat ini dapat jodoh gitu. Ada niat-niat duniawi. Terus aduh tadi waktu ruku dan sujud tidak sempurna tuh. Letak jarinya, letak
kakinya, bagaimana ketika sujud, rada ngangkang meusan. Harusnya menapak ke tanah dengan jari yang ditekuk. Aduh, kurang nyunnah tuh. Banyak kesalahan. Takut itu sholat tidak diterima. Apa akibatnya? Akibatnya sholat berikutnya harus lebih baik lagi. Itulah. Nah ini mah setelah berbuat dosa tidak takut, tenang. Allah Maghfurur Rahim. Itu keliru, salah. Itu termasuk kepada jebakan iblis. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat tentang ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar. Orang bertakwa tuh. Atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Ini orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang ketika berdosa besar, ini dosa besar, mereka tobat. Adapun orang fasik setelah berbuat dosa, aman dari dosa. Aman dari azab dengan diberikan bisikan seperti tadi oleh setan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menukil sebuah riwayat. Qala iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Aku akan binasakan manusia dengan dosa, berusaha menggoda agar manusia itu melakukan dosa. Tapi sayang mereka menghancurkan upayaku dengan mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah dosa, istighfar, tobat terhapus. Kan rugi iblis. Sudah capek-capek menggoda, setelah berhasil ternyata dosanya dihapus, malah orang itu dapat pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat manusia berbuat dosa, tidak dibiarkan. Ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan dia dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya bisikan-bisikan yang menyebabkan dia merasa benar dengan kesalahan. Fayasabuna annahum minal muhtadin, dia menyangka dirinya memperoleh petunjuk, tidak salah. Makanya tidak taubat. Salah satunya bisikan tadi, tenang. Walaupun kita banyak dosa, Allah Maghfurur Rahim, nanti juga diampuni. Kan gitu. Akhirnya dia tidak taubat dari dosa-dosanya. Ya. Itu jebakan siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Sama, kalau sudah tobat gimana? Kalau kita sudah tobat dan masih ada urusan dengan orang lain, apa kita tak akan berselisih di akhirat? Kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, tobatnya adalah selesaikan dulu. Syarat tobat, kalau tobatnya tidak berkaitan dengan sesama manusia hanya 6. Kalau berkaitan dengan manusia ada 7. Yang 6, kalau umpah dosanya kepada Allah, pertama berhenti dari dosa itu. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak kembali. Keempat cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Kelima cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Keenamnya ikhlas. Kalau berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak orang itu. Kalau kita pernah nyolong barangnya, kembalikan. Barangnya sudah hilang, nggak ada, ganti dengan yang baru. Kalau kita pernah menggibahinya dan dia tahu, minta maaf, gentle. Kalau kita pernah menghina dia di hadapan orang dan dia sakit hati, minta maaf. Itu hak dia, harus dikembalikan. Kalau enggak, maka enggak sah tobatnya.
Saya tobat nggak akan nyolong barang orang itu. Tapi barang yang sudah dicolong nggak diganti, nggak dikembalikan, nggak akan diampuni itu. Jadi tetap akan ada hisab, perhitungan atas urusan yang belum selesai dengan orang. Ya. Suami saya bendahara masjid dan kami memiliki kedai. Ketika kami tidak mempunyai uang receh, kami sering menukar uang receh dari uang masjid. Apakah perbuatan ini bolehkan? Asal nilainya sama, boleh. Yang tidak boleh, 100 ditukar jadi 110, nggak boleh. Ya. Riba, nggak boleh. Kalau setiap saat ada orang yang mati, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa? Jangan difikirkan. Urusan mereka. Kemampuan mereka itu jangan diukur dengan kemampuan yang dimiliki. Pasti riweuh kalau perang gitu ya. Ada bom dijatuhkan, bom atom yang meninggal jutaan. Riweuh tak malaikat maut. Ya kalau kita yang melakukannya riweuh. Karena kemampuan kita yang terbatas. Kalau malakul maut, Allah berikan kemampuan yang menyebabkan mereka tidak akan merasa kerepotan untuk mencabut jutaan manusia di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Satu di Amerika, satu di sini, di detik yang sama, mati berbarengan. Kumahata. Jangan pikirkan, ya. Mereka karena ada yang waktunya bersamaan. Apakah malaikat pencabut nyawa itu banyak? Begitupun malaikat yang bertanya tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Oh, jadi ke alam kuburnya mati bareng-bareng, masuk bareng-bareng di detik yang sama dibangunkan. Jangan pikirkan, itu alam gaib yang kita tidak tahu bagaimana. Dan jangan diukur dengan kondisi di alam dunia ini ya. Tidak sama hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia dengan di alam barzah, dengan di alam akhirat tidak sama. Dan tidak bisa difahami dengan akal kita. Di akhirat mulut terkunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong tangan, yang ngomong kaki, yang ngomong daging, kulit, tulang. Bisa masuk akal? Nggak bisa, kumaha tulang bisa bicara. Itu bukan urusan kita. Jangan difikirkan sampai saya pening dari dulu. Gimana tangan bisa ngomong nanti? Jangan. Ada manfaatnya. Akal kita nggak mampu. Ya. Apakah malakul maut banyak? 1. Tapi pasukannya banyak. Nanti kita hari Senin subuh kan membahas alam malaikatnya. Coba dengar. Sekarang masih membahas beberapa nama para malaikat. Tapi di radio ya, dengarkan saja di radio, di YouTube, di Facebook, di beberapa TV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi seorang adik laki-laki yang sudah berkeluarga, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan ketiga anaknya? Ini mah curhat atau? Dan keluarga selalu mensupport dia secara materi dan moral. Tapi dia menjadi malas. Apakah salah jika kita mengabaikan dengan bertujuan mendidik atau tetaplah bantu semampu kita walaupun dia menjadi malas? Iya, lakukan apapun yang terbaik bagi dia, termasuk merubah karakter dia agar bertanggung jawab. Mungkin salah satu cara terbaik adalah tidak membantu biar dia merasakan dulu penderitaan karena selalu bergantung kepada orang lain. Biar dia melihat bagaimana istri anaknya lapar.
Akhirnya mikir. Kalau nggak gitu, nggak mikir, nggak berusaha. Biar dia merasakan bagaimana rasanya ditolak ketika minta hanya karena dia malas. Biar dia mungkin sakit hati, mungkin dendam ke kita, mungkin sementara itu. Tapi nanti dia akan mikir, kalau kakak saya dulu terus membantu saya akan terus malas. Tapi karena kakak saya pernah memarahi saya, membiarkan saya kelaparan, akhirnya saya bisa bangkit. Dia akan bersyukur suatu saat. Jadi kalau itu baik, efeknya lakukan. Dan baik buruknya memang tergantung pada karakter orang tersebut ya. Kadang-kadang karakter orang ini harus disikapi dengan cara begini, kadang dengan cara begitu, kadang dengan cara yang lain. Dan mungkin kakaknya lebih tahu apa yang terbaik bagi adiknya. Jadi kalau itu baik, lakukan. Bagaimana caranya agar orang itu, teman dekat saya, berubah menyakiti teman-teman dekatnya dengan lisan dan kata-kata? Bagaimana caranya agar orang itu teman dekat saya, berubah menyakiti teman-teman dekatnya dengan lisan dan kata-kata? Ya bukan hanya satu orang, tapi semua teman di dekatnya mereka merasakan sakit hati. Begitu juga sama saya sekarang, tapi saya mah berteman aja, semoga aja berubah. Tapi sampai sekarang gak ada perubahan. Padahal amalannya bagus. Loh, bagus gimana? Kan menyakiti. Bagaimana orang yang seperti ini Ustadz? Ya begitu. Curhat deui. Kalau ada teman yang buruk, amalannya bagus kan amalannya buruk tadi. Mungkin dia suka sholat, suka ngaji, baca Quran rajin, saum sunat rajin, tapi omongannya nyelekit gitu ya. Perbaiki, ingatkan, nasihati. Jangan segan untuk menasihatinya ya. Semoga bisa berubah dan doakan. Kalau ternyata dinasihati sudah, diperingatkan sudah, tetap ngeyel dan ternyata berdampak buruk kepada kita, jauhi. Kenapa harus dijauhi? Karena pertama untuk menghindarkan madarat. Bukan berarti memusuhi, bukan. Tapi tidak bersahabat dekat, tidak bergaul rapat dengan dia. Hindarkan. Pertama agar tidak sakit hati, tidak tersakiti. Kedua, khawatir menular. Sedikit demi sedikit kita mengikuti kebiasaan dia. Karena terbiasa mendengar omongannya lekit, akhirnya dia ngikutin. Ngomongnya kayak dia, berperilaku kayak dia. Tanpa disadari kita jadi seperti dia kepada teman-teman kita yang lain. Ingat, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan yang buruk, dia akan terbawa buruk. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kepada karakter seperti yang dia miliki. Kita juga akan seperti dia, ya. Maka kalau sudah dinasihati, diingatkan, tetap begitu, jauhi. Bergaulah dengan kawan-kawan yang baik ucapannya dan perbuatannya. Mohon nasihatnya untuk kami suami istri. Suami saya boros. Dalam kurung tidak hemat. Ya nggak perlu dijelaskan, boros itu tidak hemat. Suka belanja fashion, baju, tas, sendal, topi. Suami berarti laki-laki ya, biasanya wanita yang seperti ini. Padahal masih bagus dan suami masih ada hutang yang belum lunas. Jika diingatkan malah jadi bertengkar.
Maksud saya bukan untuk mengatur hidup suami, tapi supaya bisa nabung atau bayar hutang. Kalau punya simpenan kan nggak pusing cari pinjaman jika ada kebutuhan darurat. Semoga Allah membuka hati dan pikirannya. Amin. Ini mah curhatnya. Pertanyaannya apa tadi? Oh, mohon nasihat. Nasihatnya sabar. Kalau suaminya ada di sini, ya, ini dengar suami curhatan istri. Ingat, sampai ke rumah jangan bertengkar. Mama tadi lapor ke Ustadz ya. Kan kita nggak tahu siapa orangnya. Agar ada solusi. Ingat, membayar hutang wajib. Membayar hutang wajib. Maka jangan abaikan hutang. Jangankan orang biasa, orang yang mati syahid tapi punya hutang, itu masih terkatung-katung loh, nggak akan bisa masuk surga loh. Nggak akan bisa masuk surga sebelum hutangnya dilunasi. Apalagi kalau yang bukan mati syahid. Dan ketika kita memiliki kemampuan untuk membayar, tapi kita menunda dosa kita dengan dosa kezaliman. Nabi SAW menyatakan, mutilul ghina zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia berkemampuan. Itu kezaliman, dosa. Jadi uang ada, daripada bayar hutang beli baju, beli tas, beli topi. Padahal dengan uang itu bisa lunas minimal terkurangi. Dia dosa. Karena apa? Menunda pembayaran hutang. Ada uang untuk membayar tapi ditunda. Nah ini penyakit orang kaya. Nyaris semua orang kaya kayak begitu. Ketika belanja, uang cash ada tapi ngutang ya. Bayarnya pakai apa? Kartu ngutang. Jangan disebut kartu kredit. Kalau kartu kredit, gaya. Kalau kartu ngutang, memalukan. Ya, banyak uang ngutang. Ya. Ke supermarket, ambil 2 troli penuh. Begitu bayar, keluar kartu. Set, tanda tangan. Set, gaya. Ngutang itu. Dolim. Jangan punya kartu kredit. Gimana kalau sudah? Tutup sudah. Itu dosa selama itu. Karena apa? Karena dengan hadis tadi. Mutilul ghina dzulmun. Menunda pembayaran hutang. Padahal dia mampu membayar hutang, itu kedzaliman. Dia orang kaya yang punya kartu kredit itu bisa bayar cash? Bisa. Tapi kenapa harus hutang? Biar gaya gitu. Hanya guna gaya, melanggar dosa ya. Maka tidak boleh wahai suami yang apabila suaminya ada di sini tadi dosa. Karena apa? Karena uang untuk bayar hutang dipakai untuk keperluan yang tidak esensial. Barangnya masih bagus, ada pengen beli yang baru untuk gaya-gayaan, hutangnya dibiarkan ya. Gaya dengan berhutang itu memalukan daripada tidak punya apa-apa tapi tidak punya hutang. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Bagaimana cara menghilangkan trauma dan mengembalikan lagi kepercayaan pada suami yang pernah berselingkuh? Curhat dewa ya. Terkadang suami sudah baik tapi hati anak suka was-was kalau suami selingkuh lagi. Kadang anak suka sadap telepon suami. Aduh. Nah ini yang bikin tipu, yang bikin was-was, menyadap, curiga, suudzon. Pertama, kepada para jomlowan, jomlowati terutama. Inilah pentingnya memilih pasangan karena agama. Bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena pangkat jabatan, tapi karena agama. Kalau memilih pasangan karena agama, kita percaya karena keimanannya, karena agamanya. Orang itu
Takutnya bukan kepada pasangannya tapi kepada Allah. Mau ada pasangannya mau tidak, yang dia takuti Allah. Ada istrinya atau tidak, dia jaga pandangan. Dia jaga sikap, dia jaga perbuatan. Bukan karena takut dijewer sama istrinya, tapi karena takut dijewer oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sudah begitu, hati istri tentram dimanapun suaminya berada selama imannya yang kita yakini, kita percaya, dia akan jaga diri. Tapi kalau takutnya hanya kepada istri, gampang dimodusi, gampang dibodohi, ya enggak? Istri kan di rumah. Suami berangkat kerja, ceritanya mah kerja, cerita nama rapat, cerita nama apa yang kerja sampai malam teh, lembur. Padahal kalembur batur. Bisa dibodohi, bisa umpama ditelepon di mana, ini lagi rapat tuh di video call ya. Memang dia berlari dulu ke teman-temannya, pura-pura rapat. Beres ribut lari lagi ke sana. Bisa saja begitu ya. Video-video dalam TikTok, dalam reel gitu kan banyak yang kayak gitu ya, membodohi istrinya yang seperti itu. Itu kalau takutnya kepada istri. Tapi kalau takutnya dia kepada Allah, dimanapun berada, ada istrinya atau tidak, maka dia akan menjaga diri. Maka istri yang punya suami seperti itu tenang, tentram dia. Ya, hanya itu. Nah sekarang sudah terlanjur, sudah puluhan tahun menikah dengan suami yang dulu dipilih bukan karena agamanya. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kasep, ganteng, gagah gitu ya, maco gitu. Tanpa dia sadari yang kayak gitu diincar juga oleh banyak perempuan tuh. Jadi itu yang membuat dia was-was. Agamanya kurang, dunianya lebih. Uangnya banyak, berjabatan, berpangkat, penampilannya keren. Siapa yang tidak was-was? Apa yang harus dilakukan? Tawakal saja kepada Allah. Lakukan semaksimal yang dia bisa dengan tetap tidak melanggar hak-hak suami. Gak perlu nyadap-nyadap telepon. Gak perlu nyadap-nyadap WA-nya ataupun media sosialnya. Semakin menyadap, semakin was-was kita. Sudah apa yang kita lihat, itu yang kita bisa jaga. Di luar pengetahuan kita, pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla, titipkan. Itu yang akan membuat kita tenang. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada berita dari orang lain daripada kepada suami sendiri. Oh ada isu begini, kata suami, enggak begitu. Lebih percaya kepada orang lain yang tidak dikenal. Sampai suaminya sumpah demi Allah. Kalau sudah sumpah demi Allah, terima. Kalau dia bohong, urusan dia dengan Allah. Kalau dia benar tapi kita tetap curiga, nggak percaya, kita berdosa. Ya, sudah itulah nasib kita karena dulu memilih pasangan bukan karena agamanya. Cukup ya sampai di sini saja. Mohon maaf tidak seluruh kertas pertanyaan terjawab. Insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk kajian akhwat hari Kamis yang akan datang pagi di Al-Ukhuwah. Untuk kajian sekarang ini kita bulan depan di tempat ini pula. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.